Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memanjatkan puja dan puji kepada Rabbul Alamin, dan berselawat serta mengucapkan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang beriman, yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Ya. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang diat. Ya. Ya. Yang terakhir kita pelajari pekan lalu, ya, hikmah di balik pensyariatan diat, syibhul amdi dan al-khata' kepada al-aqilah, kepada keluarga atau kepada diwan, atau kepada ahli waris dari pelaku, ya. Di situ disebutkan, atau kepada qabilah, ya. Qabilah idza alimat annaha satusyariku fi tahammul diyah fa innaha ta'malu min janibiha ala kaffil muntasibina ilaiha ala irtikabil jaraim, ya. Jadi suatu kabilah yang apabila mereka tahu bahwa akan dibebani juga membayar diat yang dilakukan oleh anggota kabilahnya, maka mereka akan berusaha untuk mendidik, ya, semua anggota kabilahnya dan mengarahkan mereka agar tidak melakukan tindakan-tindakan pidana, ya, atau tindakan-tindakan yang mengundang adanya hukuman. Ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, masalah selanjutnya, ya, masih ada hubungan dengan keluarga itu. Pertanyaannya, kalau memang diat itu dibebankan juga kepada keluarga atau kepada qabilah, ya, pertanyaannya berapa jumlahnya? Ya. Apakah seluruh diat yang 100 ekor unta itu bisa ditanggung oleh keluarga semua, atau berapa mereka punya kewajiban? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Jawabannya disebutkan dalam kitab ini, wa yara jumhurul fuqaha'i annal aqilata la tahmilu min diyatil khata' illa ma jawaza thuluth wa ma duna thuluth fi malil jani.
bahwa jumhurul fuqaha atau mayoritas para fuqaha mengatakan bahwa keluarga tidak menanggung diat pembunuhan yang khata kecuali ma jawazat thuluth, kecuali sepertiga atau lebih, lebih dari sepertiga. Wa ma duna thuluth fi malil jani, sedangkan selebihnya itu dibebankan kepada hartanya pelaku. Jadi keluarga membantu kurang lebih sepertiga. Sepertiga berarti berapa itu? 133 ekor, ya. Atau 34 lah. 34 ekor. Ini pendapat al-jumhur. Ya, pendapat jumhur, mereka mengatakan bahwa sepertiga atau 2/3, ya, majawazat thuluth. 2/3 bagian itu menjadi tanggungannya keluarga. Sepertiganya menjadi tanggungannya pelaku. Ya. Paham? Sepertiganya menjadi tanggungan pelaku, selebihnya atau 2/3-nya menjadi tanggungan keluarga. Ya. 2/3 itu berapa? Berapa 2/3? Sepertiga kan 1 itu sama dengan 3/3, sama dengan 1. Kalau sepertiga 1 dari 3. Ya. 2/3 itu ya kurang lebih 60-an lah. Kalau sepertiga itu 30. 10 bagi 3 kan berapa? 10 bagi 3, 3 lebih, ya. 100 bagi 3 berarti 33. 33 kali 3, 99. Berarti kurang 1. Ya. Jadi 33, sekian. Ya. Jadi 1 itu dibagi 100 lagi. Ya, 33 lebih lah. Ya, 33 ekor itu tanggungannya pelaku. 2/3-nya atau majawaza ats-tsuluts, apa yang lebih dari sepertiga itu untuk atau tanggungannya adalah tanggungan dari keluarga. Ya. Kemudian wa yara Malikun wa Ahmad radhiyallahu anhuma annahu la yajibu ala wahidin minal asabati qadrun muayyanun minad diyah. Wa yajtahidul hakimu fi tahmili kulli wahidin minhum ma yashulu alaihi wa yabda'u bil aqrabi fal aqrabu. Amma Syafi'i radhiyallahu anhu fayara annahu yajibu 'alal ghani dinar wa 'alal faqiri nisfu dinar wa diyatu 'indahu murattabatun 'alal qarabati bihasabi qurbihim fal aqrabu min bani abihi thumma min bani jaddihi thumma min bani bani abihi. Qala fa in lam yakun lil qatili 'asabatun nasaban wala wala'an fadiyatu fi baitil mali. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waliyyu man la waliyalah. Wa kadzalika idza kana faqiran wa aqilatuhu faqirah la tastati'u tahammul ad-diyati fa inna baital mali huwa alladhi yatahammaluha.
Kemudian pendapat yang kedua, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa keluarga tidak dibebani ukuran tertentu dari diat. Ya, jadi tidak ada hitungannya. Ya, ya kalau tadi kan 1/3 pelaku, 2/3 keluarga. Kenapa 2/3 keluarga? Karena mereka banyak. Ya, jadi 2/3 itu dibagi di antara keluarga. Tapi kalau Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak wajib ditentukan. Ya, tidak harus seperti itu penentuannya. Ya, mereka mengatakan wa yajtahidu al-hakim fi tahmili kulli wahidin minhum ma yasulu alaih. Ya, jadi hakim berijtihad memberikan beban kepada setiap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya, wa yabda'u bil aqrabi fal aqrab. Dan hakim memberikan beban pertama-tama kepada keluarga yang terdekat dulu. Ya, jadi misalnya si fulan ini melakukan tindakan pidana khata, salah. Maka orang yang paling pertama menanggung beban diatnya selain dia adalah keluarga terdekatnya. Siapa keluarga terdekatnya? Bapaknya, anaknya, saudaranya. Ya, bapaknya, anaknya, saudaranya. Ada bapak dia, atau ada anak, ataukah ada saudara. Ini yang paling dari yang paling dekat. Nah, kalau paling dekat juga sudah dibebani, tetapi diatnya belum tuntas, maka dilihat lagi kepada keluarga yang ring 2. Ya, kepada keluarga yang ring kedua. Mungkin dia punya saudara seayah. Ya, saudara itu kan ada kandung, ada saudara seayah. Ya. Satu ayah tapi lain ibu. Ya. Kemudian apakah dia punya paman? Kemudian dia punya sepupu dan seterusnya. Ya, jadi yang paling utama untuk menanggung adalah keluarga yang paling dekat dulu. Jadi ini pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, jadi tidak ditentukan dia punya ukuran berapa. Ya, sesuai dengan kemampuan keluarga tersebut. Ya. Karena keluarga itu kan macam-macam. Ya kan? Walaupun kita saudara, ya, tapi rezeki kita bisa beda-beda. Ya. Ada saudara kita yang kaya, ada yang sedang, ada juga yang berhak menerima bantuan. Ya, karena rezeki orang itu beda-beda. Maka kata Imam Ahmad dan Imam Malik, mereka diberikan tanggungan sesuai kemampuannya saja. Ya, tidak usah ditentukan. Ya. Kalau ditentukan nanti memberatkan. Ya, memberatkan keluarga. Sedangkan itu diat harus dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan, ya, itu namanya hukuman. Ya, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yajibu 'alal ghani dinar wa 'alal faqiri nisfu dinar. Ya. Wajib atas yang kaya 1 dinar dan atas yang miskin 1/2 dinar. Ya, jadi dilihat itu keluarga, mana keluarga yang kaya, mana keluarga yang miskin. Dan keluarga yang miskin diwajibkan 1/2 tanggungan yang kaya. Ya. Jadi kalau misalnya diatnya pakai dinar, berapa diat dinar itu? Hah? Diat dinar berapa? 1.000. 1.000 dinar, ya. Maka yang kaya kewajibannya 1 dinar, yang miskin kewajibannya 1/2-nya. Jadi kalau yang kaya kewajibannya 100, yang miskin 50. Ini maksudnya. Jadi 1/2-1/2. Ya. Jadi 1/2 dari orang kaya punya.
Wadiyatu indahu murattabatun 'alal qarabati bihasabi qurbihim fal aqrabu min bani abihi. Ya. Jadi keluarga yang terdekat lebih dulu, sama dengan yang tadi disebutkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi diyat itu dibebankan kepada keluarga yang paling dekat terlebih dahulu. Ya, kekerabatannya dengan si pelaku. Ya, paling dekatnya siapa? Bapaknya. Ya. Kemudian anaknya dan saudaranya. Nah, itu yang paling dekat. Kemudian kalau ada kakeknya juga. Fal aqrabu min bani abihi, thumma bani jaddihi. Ya. Yang paling dekat min bani abihi, yaitu dari anak ayahnya atau saudara. Ya. Anak ayah itu kan ada yang saudara kandung, ada yang saudara beda ibu. Makanya disebut bani abihi. Thumma bani jaddihi. Kemudian setelah itu anak kakeknya. Anak kakek berarti paman. Ya. Anak kakek kita siapa? Anak kakek kita siapa? Hah? Anaknya kakek. Bapak lah. Ya kan? Kan bapak kita, kakek kita. Nah, anaknya kakek kita ini siapa? Bapak kita dan saudara-saudaranya. Itu namanya anak kakek. Nah, bisa juga bapak kita punya saudara kandung, punya juga saudara lain ibu. Ya, bisa begitu. Makanya disebut bani jaddihi. Ya, anak dari kakek-kakeknya, anak dari kakeknya. Dan kakek dari sebelah bapak ya, bukan dari sebelah ibu. Kalau sebelah ibu tidak menanggung dia. Ya. Tidak menanggung beban kalau sebelah ibu itu. Jadi yang menanggung beban dari keluarga bapak. Ya. Tsumma min bani abihi. Ya. Bani abihi. Kemudian dari anaknya anak kakek. Siapa itu anaknya kakek? Hah? Sepupu, pintar. Ya, sepupu. Jadi kakek kita punya anak. Salah satu anak kakek kita adalah bapak kita. Anaknya bapak kita siapa? Siapa anaknya bapak kita? Ya kita. Ya. Anaknya bapak kita ya kita. Dan saudara-saudara kita namanya anaknya bapak. Nah, anaknya kakek. Ya. Jadi kakek punya anak, salah satunya bapak kita dan saudara-saudaranya, dan saudara-saudara kakek ini punya anak. Ini namanya bani jaddihi. Ya. Anaknya paman. Ya. Atau bahasa kita sepupu. Ya kan? Nah, itu namanya bani jaddihi. Jadi itu level yang ketiga. Sepupu itu level ketiga dia. Ya, jadi level pertama yang menanggung beban kita adalah ayah kita, kemudian kakek kita, kemudian saudara kita. Ya. Nah, kalau ada anak kita yang kaya juga, anak kita itu yang paling dekat. Ya. Nah, kemudian setelahnya saudara kita dari pihak ayah, lain ibu. Nah, kemudian kakek, kemudian anaknya kakek, kemudian anak-anaknya kakek. Nah, begitulah urutannya. Paham ya? Pokoknya bapak kakek, anaknya kakek, anaknya kakek. Nah, itu dari yang terdekat, kemudian yang terjauh. Ya. Terus beliau mengatakan, fa in lam yakun lil qatili asabatun nasaban walaan fadiyatu fi baitil mal. Ya. Jadi bagaimana kalau asabahnya atau keluarganya ini tidak ada? Ya. Tidak ada keluarganya. Jadi dia hidup sebatang kara ini. Tidak punya asabah secara nasab. Ya, tidak punya pewaris secara nasab dan tidak punya pewaris secara wala.
Maka siapa yang bayar? Dia punya diat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ad-diyatu fi baitil mal. Ya. Diat itu dibebankan kepada baitul mal. Artinya dibebankan kepada negara. Ya. Jadi negara yang bayar. Kalau orang pelaku tersebut tidak punya asobah, tidak punya pewaris. Ya. Ya, itulah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu. Dibuatkan dia di diwan. Ya. Dibuatkan dia lembaga khusus. Ya, dewan khusus. Ya. Kalau dewan khusus diambil dari mana dananya? Dari dana negara. Ya. Dari Baitul Mal. Baitul Mal itu artinya harta negara. Perbendaharaan negara. Atau bahasa kita sekarang kas negara. Ya. Kas negara. Diambilkan dari kas negara. Nah, itu pernah terjadi di zaman Pak SBY dulu. Ya. Ada TKW TKI di Saudi Arabia yang divonis bersalah membunuh dia punya majikan. Ya, membunuh majikannya. Ya. Dan diampuni oleh keluarganya. Tapi harus bayar diat. Bayar diat dia tidak mampu juga. Dia tidak mampu juga bayar diat. Maka negara yang bayarkan dia punya diat. Nah, itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Baik, itu namanya apa? Kata beliau, Baitul Mal. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ana waliyun man la waliyalah. Rasulullah bersabda, saya adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali. Jadi orang yang tidak punya wali, siapa walinya? Negara. Nah, ini berkaitan dengan nikah sebenarnya hadis ini ya. Sebenarnya hadis ini berkaitan dengan nikah. Ya. Tetapi dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i terhadap perkara diat. Karena kalau nikah saja ditanggung oleh negara, pemerintah, maka apalagi diat. Nah, diat itu kan lebih besar. Ya. Tanggungannya lebih besar. Begitu juga apabila orang tersebut fakir dan akilahnya juga fakir. La tastati'u tahammulid diyah. Fa inna baital mali huwa alladhi yatahammal. Begitu juga kalau pelaku itu tidak mampu bayar diat dan keluarganya juga fakir semua. Ya, seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Negara kita pernah membayar diat seorang tenaga kerja yang divonis melakukan tindak pidana. Ya. Kemudian harusnya dia dikisos, ya, tetapi diadakan kalau istilahnya itu mahkamah rayuan, ya. Istilah kita sekarang apa? Negosiasi, ya. Dilakukan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi. Kemudian pemerintah Saudi bernegosiasi dengan keluarga korban itu. Dan negosiasinya cukup lama. Cukup alot juga negosiasinya itu. Sampai keluarga korban memaafkan, tidak jadi dikisos, tapi mereka mau dibayarkan diatnya. Nah, ketika dibayarkan diatnya, ternyata diatnya besar sekali. Ya. Kan harga 100 ekor unta sekarang berapa harganya? Ya. Maka tidak mampu juga itu orang melakukan menanggung beban diatnya itu. Maka negara lah yang turun. Ya, negara yang turun membayarkan diatnya dan orang itu kemudian dipulangkan. Ya. Akhirnya dia dibebaskan karena bayar diat ditanggung oleh negara. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i, kalau orang pelaku itu tidak mampu membayar, sedangkan keluarganya juga orang tidak mampu semua, tidak ada yang bisa menanggung beban diatnya, maka diatnya menjadi tanggungan
oleh negara. Nah, ini masalah yang kita sebutkan pertama malam ini, yaitu berapa tanggungan keluarga korban, keluarga pelaku. Ya, jawabannya ada 3 pendapat. Jumhur mengatakan 2/3, sepertiganya adalah dari harta pelaku. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak perlu ditentukan. Ya, pokoknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Keluarga yang kaya tentu lebih banyak dia punya tanggungan daripada keluarga yang kurang mampu. Ya. Kalau yang miskin sekali berarti otomatis tidak dibebani. Ya. Jadi tidak ada ketentuannya. Nah, dalam pendapat Imam Syafi'i, ketentuannya itu hanya dihitung keluarga yang kurang mampu setengah dari keluarga yang mampu. Nah, jadi kalau misalnya keluarga mampu membayar 1 dinar, maka keluarga yang tidak mampu membayar setengah dinar. Ya. Kemudian siapa yang membayar? Nah, itu dijawab oleh para ulama. Pertama yang membayar adalah keluarga yang paling dekat dulu. Atau ahli waris yang paling dekat terlebih dahulu. Ya. Dari yang dekat, kemudian kalau yang dekat tidak ada atau tidak mampu, maka dilihat yang selanjutnya. Siapa keluarganya? Ya. Istilahnya kita sekarang tuh keluarga ring 1 siapa? Ya. Ring 2 siapa? Ring 3 dan seterusnya. Nah, kalau semua keluarga tidak mampu, ya, maka dibayarkan oleh negara. Kenapa kok negara bisa jadi penanggung? Ya. Sedangkan itu kelakuan person, ya. Kelakuan personal, kelakuan orang masing-masing. Nah, itu tadi hikmahnya sama dengan kita sebutkan tadi itu, ya, supaya negara juga memperhatikan masyarakatnya, supaya dididik, ya, diberikan pelajaran, diberikan peringatan, ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Ya. Makanya di zaman Umar dibuat dewan khusus, ya, dewan khusus untuk menanggung menanggung diat. Ya, kalau istilah kita sekarang mungkin seperti lembaga penjamin, ya, lembaga penjamin diat. Ya. Baik, kita sudah selesai dari masalah tersebut. Kemudian masalah yang selanjutnya. Wa idza qatala al-muslimuna rajulan fil ma'rakah dhannan annahu kafir thumma tabayyana annahu muslim fa inna diyatahu fi baitil mal. Ya. Masalahnya, apabila seorang muslim membunuh seorang laki-laki di medan perang dan menyangka bahwa orang tersebut orang kafir. Ternyata setelah dicek, orang yang dibunuh itu muslim. Ya. Paham ya dari masalah ini? Ini kita perang. Ya. Kalau orang perang itu kan tidak jelas. Ya, pokoknya apalagi perang perang di medan perang zaman dahulu. Ya. Pokoknya siapa yang ada di lapangan itu pokoknya potong saja. Ya. Daripada dipotong duluan, potong. Ya. Ya, kalau namanya perang kan. Perang itu kan kalau tidak membunuh, dibunuh. Ya. Jadi daripada kita dibunuh duluan, sementara ini sudah tidak jelas ini. Ya. Sudah berkecamuk perang itu. Ya. Maka kita lihat, ini orang kayaknya kafir ini. Seka dulu. Ya. Nanti dia seka saya. Ya. Begitu meninggal, ya. Setelah dicek, ternyata muslim. Ya. Otomatis itu termasuk pembunuhan yang tersalah, ya. Atau syibhul amd. Maka diatnya kepada siapa dibebankan? Baitul mal. Ya, kepada baitul mal alladzi yatahammaluha.
Ya, diat itu dibebankan kepada Baitul Mal. Kenapa? Karena kalau perang itu kan atas perintah negara. Ya. Tidak ada perang dengan orang kafir perintah Pak Imam, tidak ada. Ya. Tidak boleh Pak Imam mengajak berperang. Yang boleh mengajak perang itu negara atau pemerintah. Yang boleh mengajak, mengomando untuk perang. Ya. Maka karena yang komando perang itu pemerintah, kalau ada pasukannya yang membunuh orang, ternyata salah orang dibunuh, ya, maka diatnya dibebankan kepada negara. Ya, karena orang itu ikut perang atas perintah negara. Ya, berarti negara yang ikut bertanggung jawab membayar dia punya diat. Faqad rawa Syafi'i radhiyallahu anhu wa ghairuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha bi diyatil Yaman walid Hudzaifah wa kana qad qatalahu al-muslimun yawma Uhud wa la ya'rifunahu wa kadzalika man mata min az-zihami tajibu diyatuhu fi baitil mal li'annahu muslimun mata bi fi'li qaumin muslimin fatajibu diyatuhu fi baitil mal. Berkata diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan selain beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha bi diyatil Yaman. Ya, jadi pada perang Uhud terjadi peristiwa di mana seorang sahabat yang namanya Al-Yaman, bapaknya dari sahabat Hudzaifah. Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Jadi Hudzaifah itu sahabat Nabi, pemegang rahasia Nabi. Kemudian bapaknya Al-Yaman juga sahabat Nabi. Tapi tidak dikenal dia. Ya. Tidak dikenal ini Al-Yaman. Tidak, karena pada perang Uhud itu kan terjadi apalagi setelah berhasilnya Khalid bin Walid yang ketika itu masih di pasukan musyrikin, ya. Menyerang dari belakang, itu pasukan muslimin jadi kacau. Ya. Kaum muslimin jadi kacau pasukannya. Karena sudah dari dua arah musuh, dari depan dan dari belakang. Dan dari belakang itu yang lebih parah. Lebih berbahaya karena Khalid bin Walid itu membawa pasukan dari belakang cukup banyak dan mereka pakai kuda semua. Ya. Jadi mereka asal tebas dari belakang kan lebih enak. Ya. Di pasukan lawan menghadap ke sana, kita tebas dari belakang, tidak ada perlawanan. Ya. Akhirnya kacau pertempuran sampai saking kacaunya itu sudah tidak berlaku tanda lagi. Ya. Maka salah satu korban adalah sahabat Nabi yang namanya Al-Yaman. Siapa yang bunuh? Kaum muslimin juga yang bunuh. Tapi mereka tidak tanda itu, karena sudah kacau itu. Ya. Mereka kira orang kafir. Ya. Mereka kira orang kafir. Ternyata setelah dicek, ternyata bapaknya Hudzaifah. Ya. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa yang membayar diatnya adalah Baitul Mal, negara. Ya, karena apa? Karena perang itu atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kan sebagai pemimpin, ya, pemimpin tertinggi negara Islam ketika itu. Ya. Maka karena itu atas perintah Nabi, otomatis kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pasukan muslimin juga menjadi tanggungan negara. Makanya sahabat Al-Yaman wafat karena tidak diketahui atau tidak dikenal dia sebagai seorang muslim, atau tidak ditanda bahasa kita. Ya, tidak ditanda kalau dia itu Al-Yaman. Maka orang membunuh itu dihukum oleh Nabi, dihukum bayar diat. Ya. Tapi dihukum bayar diatnya karena mereka datang ke perang atas perintah Nabi, maka diambilkan dari Baitul Mal. Baik, paham ya? Wa kadzalika man mata minaz ziham tajibu diyatu fi Baitil Mal. Li'annahu muslimun mata bi fi'li qaumin muslimin. Fatajibu diyatuhu fi Baitil Mal.
Begitu juga kalau ada orang muslim yang meninggal dalam sebuah peristiwa az-ziham. Az-ziham itu seperti kekacauan lah terjadi di negara. Ya. Contohnya yang paling apa namanya? Contoh paling gampang demonstrasi, ya. Ada demonstrasi. Nah, orang demonstrasi itu kan terkadang chaos. Ya, terkadang chaos. Ya. Maka kemudian kalau chaos pasti ada korban. Entah itu korban luka, ya. Ada juga yang korban sampai meninggal. Ya. Nah, itu diatnya kata siapa? Kata Imam Syafi'i, siapa yang bayar diatnya? Yang bayar diatnya adalah negara. Jadi negara membayar diat kepada keluarga korban tersebut. Karena dalam kondisi chaos begitu tidak tahu siapa yang bikin. Ya. Siapa yang bikin? Siapa yang pelakunya, siapa yang korbannya. Ya. Nanti setelah dilihat baru ternyata ini korban. Ya. Rawa Musaddad anna rajulan zahama yaumul jum'ah famata. Qawadahu Ali karamallahu wajhah min baiti malil muslimin. Ya. Wal mafhumu min kalamil ahnaf anna diyata fi hadhil azman fi malil jani fa fi kitabid durrul mukhtar inna tanasur aslun fi hadzal bab famata wujidatil aqilah wa illa fala wa haitsu la qabilah wa la tanasur fadiyatu fi baitil mal fa in adima baitul mal aw lam yakun muntaziman fadiyatu fi malil jani wa qala ibn Taimiyah wa tu'khadhu diyatu minal jani khata'an 'inda ta'adzuril aqilah fi asahhi qaulai al ulama. Ya. Nah, berdasarkan riwayat dari Musaddad bahwa seorang laki-laki zahama yaumal qiyamah. Yaumal jum'ah, ya. Zahama yaumal jum'ah famat. Ya. Dia bikin terjadi kekacauan pada hari Jumat. Kemudian laki-laki tersebut meninggal. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi khalifah menanggung beban diatnya dan diambil dari baitul mal. Ya. Kemudian terakhir, kalau tidak ada baitul mal, ya, atau baitul malnya tidak rapi, tidak teratur, seperti yang disebutkan oleh mazhab Hanafi, diat diambil dari mana? Min malil jani. Dari harta pelaku. Dari harta pelaku. Kalau tidak ada yang tolong, ya, tidak ada dia punya keluarga. Kemudian baitul mal juga tidak ada. Ya, atau ada tetapi tidak teratur. Ya, haitsu la qabilah wala tanasur. Fadiyatu fi baitil mal. Fa in adima baitil mal aw lam yakun muntaziman fadiyatu fi malil jani. Ya. Jadi kalau baitul mal tidak ada, keluarga tidak ada, diatnya dibayar oleh siapa? Dibayar oleh pelaku sendiri. Ya, seperti terjadi pada saat ini kata beliau. Ya. Maka yang membayar diat adalah pelaku. Begitu juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apabila diat itu atau tidak ada ta'adzurul aqilah, ya, tidak ada keluarga yang menanggung, ya, tidak ada keluarga yang menanggung, maka diat dibayar oleh pelaku sendiri dari hartanya. Ya. Jadi diatnya dia bayar sendiri. Kalau dia bilang berat, ya memang berat, karena itu jangan bikin macam-macam. Ya. Kalau tidak mau dihukum dengan bayar diat, maka jangan melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan orang lain. Kita azan dulu.
Ya. Baik. Kita sambung sedikit lagi. Jadi kita sudah selesai dari pembahasan judul besarnya apa? Taghlidud diyah, gitu ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ini yang kita sebutkan itu pembahasan apabila diatnya itu kepada pelaku yang membuat orang kehilangan nyawa. Ya. Yang membuat orang kehilangannya nyawa. Itu kita sudah bahas. Nah. Kemudian kisos itu juga ada yang berkenaan dengan kehilangan anggota tubuh. Ya, kemarin kisos kehilangan anggota tubuh. Kalau dia patahkan tangan orang, dipatahkan tangannya. Nah itu. Nah itu ada juga diatnya. Ada juga diat. Ya. Paham ya? Kalau kisosnya itu dimaafkan. Ya. Kalau kisosnya tidak dimaafkan. Atau apa namanya? Patahnya tidak masuk dalam syarat itu. Kita sebutkan ada syaratnya kemarin. Seperti luka. Ya. Luka itu syaratnya di kisos kalau lukanya bisa diukur dalamnya dan
dan lebarnya. Nah, kalau lukanya itu acak, tidak bisa diukur, maka tidak bisa dikisos. Tidak bisa dikisos. Begitu juga patah. Kalau patahnya tidak sampai buku-buku, kalau patah sampai buku-buku dikisos, ya toh? Nah, kalau patahnya tidak sampai buku-buku, nah itu tidak dikisos. Tapi dibayarkan di diatnya. Ya, jadi ada hukumannya tetap, tapi dalam bentuk diat. Nah ini diatul a'dha, ya, diat terhadap anggota tubuh. Jadi kalau luka yang tidak bisa diukur, luka acak, tidak bisa dikisos, ya, atau patah yang tidak sampai buku-buku, tidak bisa dikisos. Kenapa? Karena untuk mengukurnya bisa kurang lebih, ya. Nah, kalau sampai sini patah sampai siku, maka otomatis bisa dikisos karena ukurannya buku-buku. Tapi kalau ada yang patah sampai sini, nah, sementara orang punya tangan kan ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Maka bagaimana cara mengukurnya itu? Ya. Maka para ulama mengatakan syaratnya itu kalau mau dikisos anggota tubuh yang patah atau anggota tubuh yang dicederai, harus luka atau patahnya itu ada batasannya. Ya. Kalau patah batasannya adalah persendian atau buku-buku bahasa kita. Nah kalau luka, nah, bentuknya bisa diukur, ke dalamnya bisa diukur. Nah, itu yang bisa dikisos. Kalau tidak bisa diukur, maka tidak bisa dikisos. Karena nanti bisa berlebihan ketika dihukum itu. Ya. Orang yang lukanya segitiga misalnya, ya nanti ketika divonis dieksekusi jadi segi ampa. Nah, itu sudah lebih. Ya. Makanya luka yang tidak memenuhi syarat dan patah yang tidak sampai buku-buku tidak bisa dikisos. Tapi apakah dihukum? Dihukum. Tetap dihukum pelakunya. Tapi hukumannya dalam bentuk membayar diat. Nah ini penjelasan kita sekarang. Disebutkan, beliau mengatakan memberikan penjelasan bahwa yujadu fil insani minal a'dha'i ma minhu udhun wahid wa yujadu fihi ma minhu udwan. Jadi dalam diri manusia itu anggota tubuhnya ada yang tunggal, ada yang berpasangan. Ya, ada anggota tubuh yang cuma satu, tunggal, ada yang berpasangan. Anggota tubuh yang tunggal seperti hidung. Ya, hidung ini dihitung satu ini. Ya, lubang kiri, lubang kanan. Dihitung satu. Ya. Kemudian lidah. Lidah juga dihitung satu. Ya, dihitung satu anggota tubuh yang tunggal. Kemudian zakar, kemaluan. Itu satu. Tidak ada orang punya kemaluan dua. Kemaluan itu semua satu, ya. Jadi anggota tubuh kita, jadi sebelum dibayar diatnya, dilihat dulu. Ini anggota tubuh yang cedera, anggota tubuh yang jumlahnya cuma satu, atau anggota tubuh yang anggotanya dua. Ya. Ada yang dua atau berpasangan, seperti dua mata. Ya, mata itu dua. Telinga, tangan, kaki, apalagi bibir, bawah atas, ya. Dan semua anggota tubuh yang berpasangan, ya. Pinggul kiri kanan. Pokoknya kalau ada dua berarti berpasangan, ya. Dada kiri, dada kanan. Nah, kalau perut satu, tidak ada orang punya perut dua, sebelah sini satu. Tidak. Perut dihitung satu, tapi dada dihitung dua. Ada dada kiri, ada dada kanan. Ya. Gitu ya. Nah, cara membayar diatnya sesuai dengan tubuh itu.
Fa idza atlafa insanun min insanin akhar hadzal adwa al-wahid aw hadzainil udwaini wajabatid diyatu kamilatan. Wa idza atlafa ahadul udwaini wajaba nisfud diyah. Jadi bagaimana cara bayar diatnya? Kalau bagian tubuh yang dicederai itu, dengar. Kalau bagian tubuh yang dicederai itu tunggal. Ya. Seperti hidung. Dia kasih putus orang pe hidung. Nah, itu diatnya diat kamilah. Diat yang sempurna berarti apa? 100 ekor unta. Jadi kalau dia pancung hidungnya orang ini, ya, maka dia bayar diat sempurna. Begitu juga kalau dia potong zakarnya orang. Nah, sekarang banyak orang cerita potong zakar. Ada istri potong zakar suaminya. Nah, itu diatnya diat kamilah. Ya. Tapi kalau anggota tubuhnya itu pasangan, ya, berpasangan. Kalau dia potong satu, berarti diatnya setengah. Ya. Dia potong tangan kanan saja, ya, maka diatnya setengah. Kalau dia potong dua-dua, berarti diatnya kamilah, diatnya penuh, sempurna. Ya. Jadi begitu. Jadi dilihat anggota tubuh itu apakah dia tunggal atau tidak. Ya. Wa kadzalika tajibu diyah fi qat'il lisan li fawatin nutqi alladhi yatamayyazu bihil adami anil hayawan al-a'jam. Wan nutqu manfaatun maqsudatun yafutu bi fawatiha masalihil insan min ifhami ghairi aghradahu wal ibanati an maqasidi. Ya. Wa kadzalika tajibu diyatu bi qat'i ba'dihi idza ajiza anil kalami jumlatan li fawatil manfaah nafsaha allati tafutu bi qat'ihi kullu. Ya. Begitu juga kalau orang potong lidahnya orang. Ya. Maka dia membayar diat sempurna. Ya. Dia potong lidahnya orang. Dan lidah yang dipotong itu membuat dia tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara sama sekali. Ya. Jadi potongnya banyak. Dipotong dalam jumlah yang banyak. Jadi semua huruf dia tidak bisa sebut sudah. Ya, naudzubillah. Ya. Maka dia dibebani bayar diat semua. Ya. Nah, bagaimana kalau dipotong lidahnya, tetapi membuat dia tidak bisa menyebut beberapa huruf saja, masih bisa ngomong, tetapi beberapa huruf tidak bisa dia sebut. Tapi kalau ngomong masih bisa dipahami. Ya. Kalau yang tadi itu potong lidahnya, kemudian kalau bicara sudah tidak bisa dipahami dia bicara apa. Sudah jadi wowo. Ya. Sudah jadi wowo karena lidahnya putus. Nah, kalau lidahnya putus sedikit, tidak semua, ya, tetapi beberapa huruf jadi tidak jelas. Nah, maka bagaimana caranya diatnya? Nah, disebutkan wa qad ruya an Ali karamallahu wajhah annahu qasama diyata al huruf fama qadira alaihi minal huruf asqata bihisabihi minadiyah wa ma lam yaqdir alaihi alzamahu bihisabihi minhu. Ya, jadi Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu menghukumi orang yang membuat cedera orang punya lidah, ya, berdasarkan jumlah huruf yang bisa dia sebut. Huruf dalam hijaiyah berapa? 28. Ya. Jadi dari 28 itu, kalau 28 huruf yang dia tidak bisa sebut, berarti diatnya sempurna. Kalau 28 huruf itu dia tidak bisa sebut sudah. Jadi wawa sudah dia. Ya. Maka dia dibebani
orang yang mencederainya dibebani diat sempurna. Ya. Tapi kalau yang huruf yang dia tidak bisa sebut setengah, ya, maka diatnya juga setengah. Dari 28 huruf, ada 14 huruf yang tidak bisa disebut. 14 masih bisa. Ya, 14 huruf masih bisa, 14 huruf dia tidak bisa sebut. Ya, maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan bahwa diatnya berarti setengah. Ya, jadi sesuai dengan jumlah huruf yang dia tidak bisa ucapkan. Ya. Kalau setengah huruf yang tidak bisa diucapkan, maka diatnya setengah. Kalau sepertiga huruf tidak bisa diucapkan, maka diatnya juga sepertiga. Dan seperti itu selanjutnya. Ya. Itu tentang diat orang yang mencederai lidah orang. Ya. Kemudian begitu juga orang mencederai orang punya zakar. Tajibud diyah fi qat'iz zakar walau kana al-maqtu' minhu al-hashafah. Ya. Faqat li'anna fihi manfa'atul wata' wa istimsakul baul. Ya. Jadi wajib orang itu membayar diat kalau dia potong zakarnya orang lain. Walaupun yang terpotong itu cuma di ujung. Ya. Hashafah itu namanya artinya ujung zakar. Siapa tak tahu. Ini belajar fikih begitu. Ya. Bukan jorok ini, ya. Begitu. Jadi kalau ada orang potong orang hasyafah itu bagian ujung itu. Tidak semua dia potong. Nah, hasyafah itu ya ujung zakarnya. Nah, itu juga dibebankan dia bayar diat. Ya. Karena hasyafah itu punya fungsi. Di antara fungsinya adalah untuk mengeluarkan kencing. Ya. Ya, kalau tak potong itu kan orang kencing susah. Ya. Kalau orang kencing susah berarti dia akan menderita. Ya, makanya dibayarkan diat itu. Ya. Jadi jangan memang bakore-kore orang punya. Ya. Kore punya sendiri saya tidak boleh, apalagi kore orang punya. Ya. Jadi hati-hati memang. Pelihara barang-barang. Pelihara baik-baik. Ya, barang-barang berharga itu pelihara baik-baik. Ya. Karena itu bisa beresiko nanti. Ya, bisa beresiko. Resiko dari sisi fikih, ya, resiko dari sisi kehidupan. Ya. Karena itu semua diciptakan oleh Allah untuk manfaat. Ya, untuk ada manfaatnya diciptakan. Ya. Maka tidak boleh dikorek-korek, tidak boleh dicederai dan seterusnya. Wa kadzalika tajibu diyah idza daraba as-sulba fa'ajiza 'anil mashi. Wa tajibu diyah kamilah fi al-ainain. Begitu juga kalau ada orang memukul tulang sulbinya orang. Tulang sulbi itu tulang apa bahasa kita? Sulbi. Yang di sini, yang di pantai ini. Ya. Apa bahasa Gorontalo? Tulang sulbi. Ada di punggung, tulang punggung. Pas di antara pinggul itu namanya tulang sulbi. Nah, itu kalau cedera itu bisa lumpuh orang. Ya. Dipukul dipukul atau dia dorong orang baru jatuh tadudu begitu bisa patahin ya, itu bisa bahaya, bisa lumpuh itu ya. Fa'ajiza 'anil mashi, maka dia tidak bisa jalan lagi. Makanya orang kalau ada istilahnya urat saraf kejepit ya, saraf kejepit itu bisa lumpuh orang ya. Penyakit saraf kejepit itu orang bisa lumpuh. Na'udzubillah min dzalik. Maka tajibud diyah kamilah. Maka dia wajib membayar diatnya kamilah. Ya. Diatnya harus sempurna. Nah. Sedangkan dalam anggota tubuh yang berpasangan tadi kita sebutkan anggota tubuh yang berpasangan, kalau yang dicederai cuma sebelah maka diatnya setengah. Ya. Kemudian kalau yang dicederai dua-duanya, maka diatnya kamilah. Tapi kalau dicederai jari, bagaimana jari? Kalau jari, wa fi asabil yadain war rijlain adiyatu kamilah. Wa fi kulli asbu' usyrun minal ibil. Ya.
Jadi kalau yang dia kasih patah, jari-jari. Nah, kalau 10 jari dia kasih patah, maka diatnya penuh. Tapi kalau jari yang dikasih patah cuma 1, maka dibagi 10. Ya. Jadi jari-jari ini, masing-masing kalau dia patah, harganya itu 10 ekor unta. Ya. Karena diat kan 100. Ini kan 10. Jadi 1 jari 10 ekor unta. Ya, kalau 2 jari 20 ekor unta. Ya, begitu juga jari kaki. Ya, jari kaki. Nah kalau dia kasih putus jari tangan dan jari kaki semua, berarti diatnya 200 ekor unta. Ya, karena 1 jari 10 ekor. Ya, karena jari itu kalau putus, ya manfaatnya hilang. Kan? Jari-jari ini dibuat oleh Allah. Kenapa Allah bikin 5? Ya, karena 5 ini fungsinya sempurna. Ya, fungsi jari-jari 5 itu sempurna. Kapan dia kurang 1, tidak sempurna dia pegang. Jangankan putus. Ya. Bernanah saja jari kita 1 ini, tidak bisa pegang dia. Nah, begini. Ya. Atau luka kecil saja. Luka saja di jari telunjuk. Makan begitu terang. Jadi tidak enak makan. Ya. Apalagi kau potong. Makanya Allah hukum orang yang mencederai jari orang itu dengan hukuman yang berat. Ya, Allah suruh bayar satu jari 10 ekor unta. Ya, 10 ekor unta DP 1 jari. Nah, kalau 10 berarti 100. Ya, supaya orang jangan macam-macam dengan anggota tubuhnya orang. Ya, tidak boleh macam-macam. Itu semua nikmat Allah itu tidak boleh diambil. Kecuali Allah yang ambil. Ya. Kalau Allah yang ambil, nah itu berarti Allah punya urusan. Ya. La farqa baina khinsar wa ibham. Wa fi kulli anmilah min asabi'il yadain aw rijlain thuluthu usyur liyadiyah. Ya. Wa fi kulli usbu' thalathu mafasil wal ibham fihi mifsalan. Wa fi kulli mifsal minhuma nisfu usyur diyah. Ya. Jadi setiap jari ini ya ada beberapa ruas. Ya. Ini kan tadi 10 ya. Kalau 1 jari putus di sini berarti 10. Nah, 10. Tapi kalau putus 1 ruas ya sulusu usyur. Sulusu usyur itu apa? 1/10. Ya, atau 10 bagi 3. Ya, sulusul usyur. Ya, 3/10. Jadi setiap jari ini dihitung 3 ekor unta. Ya. Karena 1 jari kan 10 ekor. Jadi kalau ruasnya 3 berarti bagi 3. Kalau luasnya 4. Kalau ruasnya 4 seperti ini. Berarti 1, 2, 3 ya. 3 ya. 3 jari. Nah, ini 2. Berarti ini apa namanya? Jempol, jari jempol. Kalau dia putus di sini, ya, putus di sini, dia punya denda berapa? 5 ekor. 5 ekor unta. Nah, kalau di sini 10. Nah, kalau telunjuk 1 ini 3. 3 lebih sedikit. Masing-masing 3 karena di 10. Ya gitu. Nah, begitu juga jari kaki. Ya. Wa fil khasiyataini kamaludiyah wa fi ihdahuma nisfuha wa mithlu dzalika fil ilyatain. Ya. Wa fil asnani kamaludiyah. Ya. Gigi juga ada diatnya. Kalau dia kasih rontok orang punya gigi semua. Biasanya tinju. Dia tinju di sini. Rontok gigi semua. Itu diatnya sempurna. 100. Ya, kalau semuanya. Wa fi kullil asnani kamaludiyah. Wa fil asnani kamaludiyah. Wa fi kulli sinin khumsun minal ibil. Khamsun minal ibil. Ya.
Wal asnanu sawa'un min ghairi darsin wa thaniyah. Wa idza usibat as-sinnu fa fiha diyatuha. Wa kadzalika in turihat ba'da an tusawwad. Ya. Jadi kalau dia rontokkan giginya orang semua maka diatnya sempurna. Tapi kalau dia rontokkan satu gigi, ya, satu gigi bayarannya berapa? Khams. Ya, satu gigi itu 5. Khums, khamsun minal ibil. Ya, satu gigi bayarnya 5 ekor unta. Nah. Dan semua gigi dihitung sama. Entah dia gigi depan, gigi belakang, gigi taring, gigi geraham, semuanya dihitung sama. Jadi kalau satu rontok, bayar 5 ekor. Ya, 5 ekor unta. Itu dia punya hukuman bagi orang yang mencederai anggota tubuh orang lain. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang mencederai orang tapi tidak hilang dia punya wujud anggota tubuh, tapi hilang fungsinya? Dia pukul telinganya tidak hilang, tapi jadi pong. Manfaatnya hilang. Ya. Nah itu. Wa tajibu diyah kamilah idza daraba insanun insanan fa dhahaba aqluhu. Li'anna al-aqla huwa alladhi yumayyizul insanu 'anil hayawan. Yumayyizul insanu 'anil hayawan. Wa kadzalika idza dhahabat hasatun min hawasi kasamihi wa basarihi aw syam'ihi aw syammihi aw dzauqihi aw kalamihi bi jami'i hurufi. Li'anna fi kulli hasatin min hadhil hawas manfaatun maqsudah biha jamaluhu wa kamalu hayati. Wa qad qada Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi rajulin daraba rajulan fadhahaba sam'uhu wa basaruhu wa nikahuhu wa aqluhu bi arba'i diyatir wa rajulu hayyun. Ya. Jadi kalau orang memukul orang lain, kemudian anggota yang dipukul itu tidak apa-apa, tapi fungsinya hilang. Ya. Seperti orang pukul telinganya tidak apa-apa, tapi pendengarannya yang hilang. Atau pukul matanya masih bagus, tapi tidak bisa melihat. Nah, dan seterusnya. Maka diatnya apa? Diatnya diatun kamilah. Ya, diatnya sempurna, 100 ekor unta. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menghukumi seorang laki-laki yang memukul orang lain. Ya. Maka ketika orang itu dipukul, ya, hilang dia punya penglihatan, hilang dia punya pendengaran, hilang dia punya akal, hilang dia punya nikah. Nikah artinya apa? Fungsi zakarnya hilang. Ya. Zakarnya masih ada, tapi sudah tidak bisa tegang. jadi impoten dia. Ya. Itu bagaimana ini orang ini? Bagaimana model bakal ini orang? Sampai pendengarannya hilang, penglihatannya hilang, ya, kemudian akalnya hilang dan nikahnya juga hilang. Maka Umar bin Khattab menghukum orang itu dengan arba'u diyat. Ya, dihukum dengan 4 kali diat. Ya, karena 4 anggota yang hilang DP fungsi. Fungsi mata hilang, fungsi pendengaran hilang, fungsi akal hilang, fungsi nikah hilang. Jadi 4 dia punya diat. 400 ekor unta. Rasa juga itu. Jadi warrajulu hayyun, tapi orang yang dipukul itu tetap hidup, masih hidup dia. Ya, jadi yang cedera bukan cedera luar, cedera dalam. Ya, telinganya masih bagus, matanya masih bagus, ya, zakarnya masih bagus, tapi dia jadi gila. Ya, karena akalnya hilang. Ya, akalnya, pendengarannya, tapi orangnya masih ada. Ya. Nah, kalau sudah begitu, biar 400 ekor unta setiap bermanfaat. 400 ekor unta bikin apa? Setiap bisa mendengar, setiap bisa melihat. Ya.
Jadi fungsinya hilang. Tapi orang itu tetap dihukum, ya. Wa idza dhahaba basaru ihda al-ainain aw sam'u ihda al-udhunain fa fihi nisfu diyah. Sa'un kanat al-ukhra sahihah am ghairu sahihah. Ya. Jadi begitu juga kalau manfaatnya hilang separuh, ya. Matanya cuma melihat sebelah. Sebelah masih melihat. Ya, maka mata ini masih bagus tapi tidak bisa melihat. Maka diatnya juga jadi nisfu diat. Nisfu diat, ya. Wa fi hamlatay thadiyai al-mar'ah diyatuha. Wa fi ihdahuma nisfuha. Wa fi syafraiha diyatuha. Wa fi ihdahuma nisfuha. Begitu juga anggota tubuh yang lain. Kalau anggota tubuh tersebut tetap ada tapi fungsinya sudah tidak berjalan, nah, maka diatnya sesuai dengan anggota tubuh. Jadi kalau anggota tubuh yang berpasangan, ya, dia pukul tangannya orang, tapi jadi lumpuh di tangan. Ya, tapi tangannya masih ada utuh, tapi jadi lumpuh, tidak bisa digerakkan. Nah, berarti diatnya setengah diat, jadi 50 ekor unta. Ya. Itu yang disebut dengan zahabul manfaah. Ya. Hilangnya manfaat anggota tubuh. Jadi fisiknya masih ada, tapi manfaatnya tidak ada. Nah, beda yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi fisiknya hilang. Ya, seperti putus dia punya jari. Ya. Atau putus tangannya. Sepotong hilang. Ya. Nah, kalau yang satu ini, yang kedua ini, tangannya masih utuh, tapi tidak bisa lagi digerakkan. Ya. Tidak bisa lagi berfungsi. Nah, maka itu diatnya, kalau dia dua-dua tangannya hilang fungsinya, walaupun masih ada tangannya, tapi setiap bisa digerakkan dua-dua, lumpuh dua-dua, ya, maka diatnya sempurna, 100 ekor. Nah, kalau satu tangan hilang fungsi, maka diatnya setengah diat. Nah, itu yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Baik. Nah, kita sudah sampai di waktu Isya. Nah, kita sampai di sini dulu penjelasannya. Jadi diatul manafi'il a'dha itu penjelasannya sama dengan diatul a'dha. Jadi ada diatul a'dha, ada diatul manafi'il a'dha. Diatul a'dha artinya kalau anggota tubuhnya yang hilang. Ya. Kalau diatul manafi' artinya anggota tubuhnya tidak hilang, tapi fungsinya hilang. Ya, fungsinya yang hilang. Seperti matanya masih ada, tapi sudah tidak bisa melihat. Begitu juga pendengaran, telinganya masih ada, tapi sudah tidak bisa mendengar. Maka itu namanya diat al-manafi'. Ya, diat karena menghilangkan manfaat anggota tubuh tertentu. Nah, kalau yang berpasangan, maka lihat kalau dua-duanya hilang pendengaran, maka diatnya kamil, diatnya sempurna. Kalau cuma satu yang hilang pendengaran, ya, dari kanan dia tidak bisa dengar, dari kiri masih bisa, nah, berarti diatnya setengah. Ya. Demikian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman-hukuman yang kita jelaskan, yang dijelaskan oleh fikih Islam secara terperinci, ya, dan hukuman-hukuman ini memang berat, ya, untuk dijalankan, ya. Supaya apa? Supaya orang tidak bikin macam-macam, ya, supaya orang takut melakukan pelanggaran, takut melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Karena memang setiap anggota tubuh, setiap tubuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan, ya, untuk kemaslahatan manusia. Maka tidak boleh orang lain mengambil manfaat tersebut tanpa alasan yang disyariatkan. Ya. Yang boleh mengambil fungsi atau boleh mengambil tubuh orang itu cuma yang ciptakan saja. Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh. Ya. Kalau sama-sama makhluk, sama-sama manusia, kita tidak berhak mengambil atau mencederai atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain. Maka Islam memberikan hukuman yang berat,
ya, terhadap perlakuan-perlakuan seperti itu. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang mencederai orang lain, ya, yang merugikan orang lain, supaya kita tidak dihukum, ya. Karena kalau tidak dihukum di dunia, pasti dihukum di akhirat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.